Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nah, kita ulang dari wal madhabu. Wal mazhabu anna qawlahu, adapun menurut pendapat mazhab adalah sesungguhnya ucapannya seseorang, zana yaduka wa ainuka wa rijluka, telah berzina tanganmu dan telah berzina matamu dan telah berzina kakimu. Wa walidihi lasta minni, dan ucapannya seseorang bagi anaknya, engkau bukan dariku. Au lasta ibni, atau engkau bukan anakku. Kinayatun, itu adalah kinayah. Liwaladi ghairihi, dan ucapan seseorang bagi anak selainnya, lasta ibna fulanin, engkau bukan anak fulan. Sorihun, itu adalah sorih. Illa liman fihi bili'anin, kecuali anak yang dinafikan dengan sebab li'an. Amma fil ula, adapun pada pendapat pertama, fali'anna al-mafhuma min zinal a'dha'il mazkurati al-lamsu. Ula itu kejadian atau surah. Amma fis suratil ula, Adapun pada kejadian pertama, maka sesungguhnya dipahami dari zina anggota badan yang telah disebutkan adalah menyentuh, wal masyu wal nazru, berjalan dan memandang. Kama fi hadis sahihaini, sebagaimana dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zinal ainaini an-nazru, adapun zina kedua mata adalah memandang. Waqila, dan dalam satu pendapat, fiha wajhani au qaulani, padanya kejadian pertama itu ada dua wajah atau dua qaul. Ahaduhuma annahu sharihun, adapun salah satu dari keduanya sesungguhnya qaul itu sharih. Ilhaqun lahu bil farji, karena menyamakan bagi sesuatu yang telah disebutkan dengan faraj. Wa amma saniyatu wasalisatu, adapun kejadian kedua dan kejadian ketiga, fama dzukira fihi ma huwal mansus, pada sesuatu yang telah disebutkan pada kejadian pertama dan kejadian kedua, dianya adalah dimansus. Wa kharraja ba'dhum min kulli minhuma qawlan fil ukhra, dan mentakhrij oleh sebagian murid-murid, sebagian mereka para murid, dari setiap dari keduanya akan qaul pada yang lain. Fahaka fihima qaulaini, maka menceritakan sebagian mereka para murid pada kejadian pada keduanya akan dua qaul. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, annahu sharihun fi qazafi ummil mukhatabi lisabqihi ilal fahmi, adalah sesungguhnya qaul itu sharih pada qazaf ibu
yang diajak bicara, bumi yang ibu yang dihitop, karena terdahulunya ibu yang dihitop, karena terdahulunya qazaf untuk memahami. Wa yasuhuma, adapun yang paling menukias dari keduanya adalah annahu kinayatun, sesungguhnya qaul itu kinayah, lihtimalihi ghairul qazafi, karena kemungkinan qaul itu tidak qazaf. Wa qata'a ba'duhum bil awwali minhuma, dan mengqata' oleh sebagian mereka para murid dengan pertama dari keduanya. Wa awwala nassul kinayati, dan mengawalkan mereka sebagian para murid akan nas dari kinayah. Wa ba'dhum bisani, dan sebagian mereka dengan pendapat kedua. Wa awwala yu'awwilu ta'wila, mentakwilkan ia sebagian mereka para murid akan nas Imam Syafi'i dari kinayah. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka bisani, dengan mengkotok oleh sebagian mereka, dan mengkotok oleh sebagian mereka para murid dengan pendapat kedua. Wa hamala wa hammala nassul qasafi ala ma idza aradahu, dan menanggungkan oleh sebagian mereka para murid akan nas dari qasaf atas sesuatu apabila menginginkan seseorang akan sesuatu, akannya qasaf. Wal ashahu taqrirun nassaini, dan bermula pendapat ashah itu menetapkan dua nas. Wal farqu, adapun perbedaan, annal aba lihtiyajihi ila ta'dibi waladihi wa zajrihi, sesungguhnya bapak karena membutuhkannya bapak untuk mengajarkan adab pada anaknya dan mencegahnya amma la yaliku binasabihi, dari sesuatu yang tidak layak ia sesuatu dengan nasabnya bapak. Yuhmalu ma qalahu ala ta'libi bi khilafil ajnabiyyi, ditanggungkan akan sesuatu yang mengatakan ia bapak akan di sesuatu atas mengajarkan adab dengan sebalik ajnabi. Wa yustafsiru, dan diminta penjelasan akannya bapak. Fa in qala, maka jika berkata ia bapak, aradtu annahu min zina, aku bermaksud sesungguhnya anak itu dari zina, fahuwa qasifun li ummihi, maka dianya bapak itu orang yang melakukan qasaf bagi ibunya anak. Au annahu la yushbihuni khalqan au khuluqan, atau sesungguhnya anak itu tidak mirip ia akanku, nisbah berupa dan nisbah akhlak. Fayuqbalu bi yaminihi, maka diterima ucapannya bapak dengan sumpahnya. Wa qaulul musannifu, dan bermula ucapan musannif, illa liman fihi bil li'ani, kecuali bagi anak yang dinafikan dengan sebab li'an, mustasnan min qaulihi, itu dikecualikan dari ucapannya musannif, sorihun, kalimat sorih,
ay law qala li waladil manfi bili'ani lasta ibna fulanin yakni mala'in yakni mala'ina mula'in yakni mula'ina. Jikalau berkata ia bapak bagi anak yang dinafikan dengan sebab li'an, engkau bukan anak fulan, yakni orang yang melakukan li'an. Falaisa bisorihin fi qasafi ummihi, maka ia dengan sorry pada mengkosaf ibunya anak. Fayus'al falyus'al kalau fayus'al sini fayus'al di sini fayus'al ya betul, fal yus'al, maka hendak ditanya akan ia seseorang, fa in qala, maka jika berkata ia aradtu tasdiqal mula'ini fi nisbati ummihi ila zina, aku bermaksud akan membenarkan orang yang li'an pada menisbahkan ibunya kepada zina, ibunya anak kepada zina. Fahuwa qasifun laha, maka dianya seseorang itu melakukan qasaf bagi ibu. Wa in qala, dan jika seseorang berkata aradtu, aku bermaksud annal mula'ina nafahu, sesungguhnya orang yang li'an itu mengingkarinya anak. Awintifa'a nasabihi min musyar'an, atau menafikan nasabnya anak darinya seseorang secara syariat. Au annahu la yushbihuhu khalqan au khuluqan, atau sesungguhnya anak itu tidak mirip dia anak akannya bapak, nisbah penciptaan, nisbah rupa atau akhlak. Ubila biyaminihi, niscaya diterima ucapannya dengan sumpahnya ajnabi. Wa yu'azzaru alaihi lil izai, dan ditakzir akannya ajnabi karena menyakiti. Alhamdulillah, ada 3 kasus yang diangkat. 1. Seseorang mengatakan kepada orang lain, telah berzina tanganmu, telah berzina matamu, telah berzina kakimu. Itu kasus pertama. Kasus kedua, seseorang berkata kepada anak dia sendiri, lasta minni, lasta ibni, kamu bukan bahagian aku, kamu bukan anak aku. Kejadian ketiga, seseorang berkata ke anak orang lain, lasta ibna fulan, kamu bukan anak si anu itu. Nah, bagaimana pandangan syariat atas ucapan tersebut? Menurut pendapat yang kuat, ucapan zana yaduk, zana induk, zana rijluk itu adalah kinayah. Kenapa kinayah? Karena zina anggota tubuh, zina tangan menyentuh, zina mata melihat, zina kaki melangkah. Sesuai dengan hadis, zinal ainain an-nadhar. Nah, menurut
pendapat kedua, kila. Menurut pendapat yang kedua, dalam masalah pertama tersebut itu ada dua wajah, ada dua pendapat murid. Berarti ada yang mengatakan itu adalah kinayah qazaf, dan itu pendapat yang kuat. Yang kedua mengatakan itu adalah sharih qazaf, atau bukan dua wajah tapi dua kaul. Berarti pendapat murid dan pendapat imam. Ahaduhuma, salah satu dari dua wajah tersebut atau salah satu dari dua kaul tersebut, berarti kata-kata itu adalah sharih. Itu sama menuduh orang berzina secara sharih. Ketika dikatakan tanganmu berzina, kakimu berzina, matamu berzina, karena menyamakan anggota tubuh dengan faraj. Selesai kasus pertama. Cuma dua kaul. Ada bilang dua wajah. Terkuat kinayah, muqabilnya sharih. Kita masuk kasus nomor 2, yaitu perkataan anak, perkataan ayah kepada anak kandungnya, kamu bukan anakku. Perkataan seseorang kepada anak orang lain, ini kasus nomor 3, kamu bukan anak fulan. Fama dzukira fihima, maka apa saja pendapat yang telah disebutkan dalam dua masalah itu mansus, nas Imam Syafi'i. Bukan wajah, bukan kaul, tapi nas. Nah, dalam masalah kedua, nas Imam Syafi'i mengatakan itu adalah, dalam masalah kedua, nas Imam Syafi'i mengatakan kata-kata itu adalah kinayah. Masalah kedua, perkataan bapak kepada anak sendiri, kamu bukan anakku, itu kinayah. Kemudian nas Imam Syafi'i pada masalah ketiga, perkataan orang kepada anak orang, kamu bukan anak sianu, itu adalah tuduhan sharih. Sudah duduk situ. Nah, sampai di situ kelar pendapat imam. Muncul murid, kharraja ba'duhum, mentakhrij oleh sebagian mereka murid, namanya qaulun mukharrajun. Dari mana ditakhrij? Dari masing-masing dua kasus tadi, kasus 2, kasus 3. Apa yang ditakhrij? Satu kaul ke yang lain. Perkataan bapak kepada anak sendiri, kamu bukan anak saya, nasnya apa? Kinayah. Qaulul mukharrajnya apa? Sharih. Perkataan seseorang kepada anak orang lain, kamu bukan anak sianu, nasnya apa? Sharih. Qaulul mukharrajnya kinayah. Nah, kenapa murid mengatakan kinayah ketika seseorang berkata kepada anak orang lain? Karena melihat kepada perkataan imam, perkataan ayah kepada anak sendiri, itu kan kinayah. Maka diambil pendapat itu, diceblak, ditaruh ke sini. Qaulul mukharrajun muncul. Kenapa ada murid mengatakan ketika ayah mengatakan pada anaknya, kamu bukan anak saya, itu sharih? Karena meniru pendapat imam yang ada di masalah berkata ke anak orang. Itu namanya qaulul mukharrajun. Jadi dalam masalah ini nasnya sharih, diambil oleh murid, pendapat di sini kinayah, dibawa ke sini sharih kinayah. Di sini nas imam adalah sharih, diambil pendapat kinayah, dibawa ke sini. Fahukiya fihima,
fahaka fihima, maka menceritakan ia murid pada dua kasus itu dua kaul. Nah, dua kaul. Satu kaul imam asli, satu lagi pendapat tiruan, kaulun mukharraj. Ahaduhuma, salah satu dua kaul itu adalah soreh annahu sorihun fi qazbi umil mukhattab. Nah, sesungguhnya pendapat yang satunya mengatakan itu adalah soreh. Di kasus mana ini? Kasus mana itu soreh? Pendapat kedua soreh. Perkataan bapak ke anak kandung, kamu bukan anak saya. Itu berarti soreh dalam menuduh ibunya si mukhatab, ibunya si anak dengan tuduhan zina. Berarti bapak sudah menuduh ibu si anak berzina. Kamu bukan anak saya. Berarti kamu lahir dari ibumu bukan karena saya, tapi lahir karena orang. Otomatis dia telah menuduh ibu anaknya sendiri, adik istrinya sendiri berzina. Kenapa bisa katakan soreh? Lisabqi ilal fahmi, karena pemahamannya begitu. Kamu bukan anak saya, berarti telah menuduh ibunya berselingkuh. Aqyasuhuma, yang paling kuat dari dua pendapat tersebut dalam masalah kedua, anak bilang ke bapak, itu adalah kinayah. Itu pendapat yang kuat. Kenapa bisa kinayah? Lihtimali ghairal qadzaf, karena bisa saja itu maknanya bukan qadzaf. Suatu kalimat yang tujuannya, suatu kalimat yang memiliki dua makna, maka layaknya dikatakan kinayah, bukan soreh. Apa kira-kira makna kedua? Hah? Kamu bukan anak saya. Perangai kamu tidak seperti perangai saya. Postur tubuhmu tidak seperti postur tubuh saya. Jadi kamu tidak mirip saya. Kamu bukan anak saya, kamu enggak mirip saya. Bisa ditafsirkan begitu. Nah, karena dua penafsiran, maka kinayahlah yang paling cocok dengan aturan qiyas, paling sesuai dengan aturan. Nah, wa qata'a ba'dhum bil awwali minhuma, mengkotok oleh sebagian mereka murid dengan pendapat pertama dari keduanya dua kaum. Jadi kata sebagian murid, kalau bapak bicara ke anaknya, kamu bukan anak saya, di sana tidak ada dua pendapat. Yang ada hanya satu saja, yaitu bil awali, kinayah. Nah, itu kinayah. Wa awwalan nasr kinayah, dan mentakwil ia sebahagian murid akan nas kinayah. Dia takwilkan nas kinayah. Wa ba'duhum bitsani, nah sebahagiannya lagi mengkotok dengan pendapat kedua. Sebagiannya lagi mengkotok, artinya mengatakan hanya pendapat kedua itu adalah soreh. Nah, kalau soreh berarti dia menempatkan nas qadzaf kepada apabila si suami memang ada tujuan qadzaf. Sudah? Dalam kasus pertama, dalam kasus kedua,
Bapak bilang ke anaknya, kamu bukan anak saya. Pendapat sebagian murid Imam Syafi'i mengkotok pendapat pertama, yaitu kinayah. Kinayah. Dan sebahagiannya lagi mengkotok pendapat kedua, yaitu sore. Salah. Pendapat pertama kinayah. Pendapat pertama sore. Nah, sebagian murid mengkotok pendapat pertama, yaitu sore. Nah, kalau itu sore, lalu nas kinayah bagaimana? Kan Imam Syafi'i mengatakan itu kan kinayah nasnya, ditakwil. Nah, bukan ke sana maksudnya. Tak kemana takwilnya bukan, nggak sebutkan di sini. Pokoknya dialihkan nas Imam Syafi'i yang mengatakan kinayah itu ke tempat lain atau kejadian lain. Nah, sebahagiannya lagi mengkotok pendapat kedua, yaitu kinayah. Imam Syafi'i dalam hal itu sepakat mengatakan kinayah, tidak ada pendapat kedua, dan dia menempatkan nas qadzaf kepada kejadian kalau seseorang memang ada tujuan qadzaf. Dia katakan kepada anaknya sendiri, kamu bukan anak saya, ada tujuan qadzaf, ke sana ada nas itu sore. Wal asahu, yang kuat daripada simpang siur pendapat tersebut, menetapkan dua nas. Nah, pada kejadian kedua nasnya adalah kinayah, pada kejadian ketiga nasnya adalah sore. Kenapa dibedakan? Bedanya adalah bapak karena dia perlu mendidik anaknya dan memperingatkan anaknya dari hal-hal yang tidak layak dengan nasab bapak tersebut. Kalau kamu anak saya, kamu gak layak begini, kamu gak cocok begini, maka ditempatkanlah perkataan bapak itu untuk mendidik anak. Jadilah dia kinayah. Dengan sebalik ajnabi, nah, mengatakan anak orang itu bukan anak orang, kamu bukan anak siapa, apa urusan bapak dengan hal tersebut? Kan tidak ada kepentingan mendidik, sehingga ditempatkan kepada sore karena tidak ada perluan. Nah, dalam kasus seorang bapak mengatakan ke anaknya, kamu bukan anak saya, karena ada kepentingan mendidik, maka kata-kata itu bisa menjadi kinayah wa yustafsar. Bapak itu diminta klarifikasi. Apa maksud kamu? Kamu katakan ke anakmu, kamu bukan anak saya. Kalau dia katakan aratu anahu min zina, maksud saya dia anak zina. Nah, berarti qadhi kulli ummi, dia telah menuduh ibu anak itu berzina, maka dia kena cambuk 80 hari. Kalau mau bebas saya cambuk, dia akan lihat. Atau maksud dia annahu la yusabbihuni khalqan aw khuluqan, maksud saya kamu bukan anak saya karena anak itu tidak mirip dengan saya bentuk badannya. Nah, saya coklat, dia kuning. Atau tidak sama akhlaknya, maka diterima perkataan bapak itu dan sumpahnya. Kemudian musannaf ada pengecualian di atas, illa manfi bilihanin, kecuali anak yang dinafikan dengan li'an. Itu dikecualikan dari perkataan musannaf sorry, dikecualikan dari perkataan musannaf sorry.
ketika seseorang berkata ke anak orang lain, kamu bukan anak si Anu, itu tuduhan zina, soreh atau kinayah? Soreh atau kinayah? Soreh, kecuali kalau anak itu anak yang memang sudah dinafikan oleh si Anu tersebut dalam kasus li'an. Kalau anak yang sudah dinafikan dalam kasus li'an, lalu kita katakan ke anak itu, kamu bukan anak si Anu, maka dia berubah menjadi kinayah. Kenapa kinayah? Kenapa bisa jadi kinayah? Karena kata-kata itu memiliki dua makna. Kata-kata itu memiliki dua maksud. Nah, kalau kinayah, maka ditanyalah orang tersebut, apa maksud kamu kepada anak si Anu yang sudah dinafikan dalam li'an, kamu bukan anak fulan? Kalau dia bilang, aradtu tasdiqal mula'in fi nisbati ummi ila zina, maksud saya setuju sependapat dengan bapaknya bahasanya mak si Anu itu berzina. Saya sependapat dengan suami dia bahasanya mak dari anak itu berzina. Kalau itu maksud dia, berarti dia telah menuduh wanita itu berzina, berarti qazaf. Tapi kalau dia bilang maksud saya adalah mula'in nafahu, bapak yang melakukan li'an itu setelah menafikan anak itu dari dia, maka saya bilang itu bukan anak dia. Kamu bukan anak si Anu, kenapa kamu bilang begitu? Kan kemarin dia yang bilang kan bahwa dia itu bukan anak dia. Itulah maksud saya. Nah, kalau itu maksudnya berarti itu bukan qazaf, dia hanya ditakzir saja. Atau maksud saya, anak itu nggak mirip dengan suaminya, anak itu tidak mirip dengan laki-laki mula'in tersebut, akhlaknya tidak mirip atau bentuknya tidak mirip. Perkataan itu bisa diterima dengan sumpah dan dia ditakzir karena telah menyakiti seseorang. Sudah habis satu poin. Poin yang kita bahas 2 hari ini yaitu redaksi-redaksi yang termasuk kategori qazaf sharih dan termasuk kinayah. Kalau kinayah, solusinya, kelanjutan hukumnya adalah minta konfirmasi. Kalau sekiranya konfirmasi bermuatan tuduh zina, berarti kena hukum qazaf. Kalau konfirmasinya tidak ada muatan zina, maka ditakzir. Nah, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Nah, silakan. Sekiranya seseorang ini menuduh ke anak orang lain, kamu bukan anaknya, karena lihat tadi, dan memang terbukti ibunya itu juga zina, maka orang yang menuduh ini kena qazaf. Nah, orang menuduh kalau sudah terbukti ibunya berzina dan sudah diterapkan hukum, maka tidak kena qazaf, dia kena takzir saja. Nah, yang kena qazaf adalah menuduh orang yang nama baiknya belum tercemar dalam kasus zina. Itu syaratnya, baru ada hak qazaf. Dia terbukti berzina, kita bilang hai penzina, kita nggak kena hak qazaf karena memang dia terbukti berzina. Nah, kita kena hak qazaf kalau nama baiknya bersih. Misalnya tadi bapaknya melakukan li'an, ibunya juga melakukan, kan ada bersih nama baiknya itu, lalu kita tuduh, nah kita kena hak qazaf karena nama baiknya sudah bersih. Nah, ya. Kalau yang terjadi pada suaminya berzina, pada kelihatan dari istri ke Suami berzina, lalu istrinya sumpah saksi. jadi
yang nuduh zina itu istri ke suami. Nah, kalau di situ nggak ada li'an. Li'an hanya pada suami nuduh istri. Kalau istri nuduh suami nggak pakai li'an. Nah, pakai saksi 4 orang. Kalau istri tidak bisa buktikan 4 orang saksi, istri dicambuk 80 kali. Nah, li'an itu hanya suami yang mengawali menuduh istri. Itu baru li'an. Tiba-tiba istri bilang kamu berzina, itu nggak bisa li'an di sana. Nah, ya. Kemarin yang suami istri berkata ada yang contohnya istrinya berkata, suaminya berkata kamu penzina, terus bilang istrinya aku berzina denganmu, katanya. Kenapa itu termasuk qazaf? Ternyata mereka udah nikah. Kata istri, Zana itu Zanaita, Zanaita. kamu telah berzina. Kata si istri, Zana itu Dika. aku berzina dengan kamu. Kenapa dia hak qazaf? Nah, karena dia telah menuduh berzina. Ini dengan kamu. Ya kan, berzina dengan kamu itu kan, berzina itu apa artinya? Hubungan di luar nikah kan? Berarti dia zina kapan tuh? Sebelum kawin kan? Nah. Itu sharih atau kinayah? Kinayah. Kinayah. Kan nggak sharih. Nah, kinayah. Kenapa kinayah? Karena bisa saja maksud zina itu adalah hubungan, masih bisa takwil. Maka dia jadi, tapi maknanya itu kepada zina. Kalau zina itu kan hubungan haram. Nah, dan dia dianggap mengaku juga setelah dituduh, iya aku berzina dengan kamu. Nah, berarti suaminya bebas pada tuduhan zina karena istrinya udah ngaku. Nah, cuman istrinya kena qazaf karena dia nuduh suaminya. Istrinya kena 2 hukum, rajam 1 karena ngaku zina, qazaf 1. Suaminya nggak kena hukum karena sudah tuduhannya dibenarkan oleh istrinya. Apakah suaminya dirajam karena istrinya sudah dirajam? Tidak, istri harus menghadirkan 4 saksi untuk membuktikan suaminya berzina. Nah, maka jawaban itu yang lurus-lurus saja, yang memberatkan diri. Kalau si istri nggak bisa mengadakan saksi, coba juga. Apa? Kalau si istri nggak bisa mengadakan saksi, ketika suami dengan Enggak. Yang qazaf, yang li'an, yang sumpah ketika suami nuduh istri berzina dan suami tidak mampu menghadirkan saksi, itu yang ada li'an, itu yang ada sumpah. Dan si istri akan bebas dari tuduhan suami kalau dia melakukan li'an balasan. Ketika istri menuduh suami berzina, istri tidak punya bukti, nggak ada penyelesaian li'an. berarti kalah istrinya. Kalah istrinya, istrinya akan dicampur 80 kali. Tapi dia lihat ke mata Harus 4 orang saksi. Nah, harus menghadirkan 4 orang saksi. kalau nggak ada dicambul. Kalau nggak ada, nanti dicampur 80 kali. Kecuali kalau suaminya memaafkan. Karena hak qazaf itu adalah hak manusia. Kalau dimaafkan oleh manusia yang dituduh, hukum gugur. Itu namanya hak manusia. Kalau hak Allah, tidak punya wewenang manusia memaafkan. Pencuri mencuri 1/4 dinar, potong tangannya. Kata pemilik harta, sudah saya maafkan dia.
Apakah tangan nggak dipotong? Tetap dipotong. Nah, kenapa? Karena mencuri hak. Kalau terbukti harus dieksekusi. Kalau tidak terbukti, tidak perlu diselidiki. Itu nama hak Allah. Kalau hak manusia terucap saja, itu sudah menjadi fakta yang harus dieksekusi. Saya berutang dengan kamu, berapa? Harus cari tahu berapa. Nah, kalau dia nggak mau bayar, dia akan dipenjara, walaupun dia bergurau. Tapi bisa dimaafkan oleh manusia. Nah, hak qadhah bagian hak adami yang bisa dimaafkan oleh maqdhuf. Nah, sekarang kita masuk ke hukumnya. Nah, kemarin dan sekarang bagian akhir itu barusan cerita tentang membagi kata-kata qadhaf sharih dan tidak sharih. Kalau setelah terbukti itu sharih, itu qadhaf, maka akan dihukum. Summa akhazal musannifu, lanjut, sekiranya saya baca. Summa akhazal musannifu fi bayani hukmil qasafi. Kemudian memulai oleh musannif dalam menjelaskan hukum qasaf. Faqala, maka berkata ia musannif, wa yuhaddu qasifu muhsanin, dan dihukum had akan orang yang melakukan qasaf muhsan. Wa yu'azzaru ghairuhu, dan ditakzir akan selainnya, ai ghairu qasifil muhsani, selain orang yang melakukan qasaf muhsan. Lebih baik ditambah maknanya orang melakukan qazaf terhadap muhsan, yaitu selain orang yang melakukan qasaf terhadap muhsan. Wa huwa qasifu ghairil muhsani, dan dianya seseorang itu orang yang melakukan qasaf selain terhadap muhsan, selain muhsan, terhadap selain muhsan. Wa sawa'un kana al-maqsufu zaujata au ghairuha, sama saja ada yang diqasaf itu istri atau selainnya istri. Wa sayati bayanul haddi wa syartihi fi babihi, dan akan datang penjelasan had dan syaratnya had pada babnya had. Wa bayanu ta'ziri fil akhiri ashribati, dan akan datang penjelasan takzir pada akhir bab ashribah, minuman keras. Wal aslu fi zalika qauluhu ta'ala, adapun asal atau dalil pada demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan adapun orang-orang yang menuduh mereka akan perempuan muhsan, kemudian tidak mendatangkan mereka dengan 4 orang saksi, maka jilidlah oleh kalian akan mereka 80 kali jaldah. Sadaqallahul azim. kira lomba MTQ tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanu mukallafun, dan bermula muhsan itu mukallaf, ai hurrun muslimun balighun aqilun afifun an wad'in yuhaddu bihi. Orang yang merdeka, yang muslim, yang baligh, yang berakal, yang terjaga dari wata' yang dihad akan ia seseorang dengannya wata', bi'allam yata' asl, dengan bahwa belum pernah wata' ia seseorang sama sekali. Al-wat'a wat'an la yuhaddu bihi, atau melakukan wata' ia seseorang akan wata' yang tidak dihad akan ia dengannya wata'.
bi khilafi dengan sebalik man wati'a wat'an yuhaddu bihi, orang yang mewatok, yang melakukan watok, ia akan watok yang lihat akan ia dengannya watok, bi anzana falaysa muhsanin, dengan bahwa berzina ia maka tidaklah ia itu dengan muhsan. Wa tabtulul 'iffatul mu'tabaratu fil ihsan, dan batallah iffah yang diperhitungkan di dalam ihsan. Dengan apa batal? Biwati mahramin mamlukatin, dengan mewatok mahram yang dimiliki lahu baginya seseorang, ka ukhtihi seperti saudarinya, atau ammatihi min nasabin atau bibinya seseorang dari nasab, atau radhain atau dari susuan, ma'a ilmihi bitahrimi, bersama mengetahuinya seseorang dengan keharaman hal tersebut. Alal madhab, menurut pendapat madhab, sawa'un kila bil qawlil marjuh innahu yujibul hadda am la, sama adalah dikatakan dengan pendapat marjuh sesungguhnya hal tersebut mewajibkan ia akan had, atau tidak berpendapat dengan qaul marjuh. Lidalalatihi, karena menunjukkannya hal tersebut ala qillatil mubalati bizina, atas sedikit perhatian atau meremehkan dengan zina. Wa huwa afhashu minaz zina bil ajnabiyyati, dan dianya mewatok mahram mamlukah itu lebih jelek dari zina dengan wanita ajnabi. Pendapat kil la taqtulul 'ifatu bihi 'ala tsani, tidak batal 'ifah dengannya watok mahram mamlukah atas pendapat kedua. Li'adami ittihaqihi bizina, karena tidak mungkin terjadinya dengan zina. Wa qad 'abbara al-musannifu fi hadzal khilafil murattabi bil madhhabi, dan sungguh telah mengibaratkan oleh musannif pada ini khilaf yang tersusun dengan mazhab, ala khilaf istilahihi, atas sebalik istilahnya musannif. La yuwati zawjatihi fi 'iddatin syubhatin, tidak batal ia ifah dengan watok istrinya di masa iddah syubhat. Wa amati waladihi, dan budak milik anaknya. Wa mankuhatihi bila walin, dan wanita yang dinikahinya seseorang dengan tanpa wali, atau bila syuhudin, atau dengan tanpa saksi. Fil as-sahih, menurut pendapat as-sahih. Wa in kana haraman, walaupun adalah hal tersebut itu haram, di qiyamil milki fil ula, karena tegaknya hak kepemilikan pada kasus pertama, wa thubutin nasabi, dan tetapnya nasab, fima ba'daha, pada kasus setelahnya, haitsu hasala 'ulukun min dalikal waqi, ketika hasillah kehamilan dari demikian watak, ma'antifa'il haddi fil jami', bersama ternafinya had pada keseluruhan kasus tersebut. Wasani, pendapat kedua, tabtul 'ifatu bihi, batalah 'ifah dengannya watak terhadap orang-orang yang disebutkan. Wa wuqu'ihi fi ghairi milkin fi ghairi ula, dan karena terjatuhnya seseorang Bihurmatihi wa wuqu'ihi, lihurmatihi, karena keharamannya hal tersebut, wa wuqu'ihi, dan terjadinya hal tersebut, fi ghairi milkin, pada selain kepemilikan,
fi ghairi ula, pada selain kasus pertama. Wa wad'u zawjatihi au amatihi, dan mewatok istrinya atau budak wanitanya fi haidin, pada masa haid, au nifasin, atau nifas, au ihramin, atau masa ihram, au somin, atau pada saat puasa, au i'tikafin, atau di saat i'tikaf, la yubtilul ifata, tidak membatalkan ia hal tersebut akan ifah. Pendapat Qil fihi, padanya kasus tersebut wajhan, dua wajah. Muqaddimatul wati kal qiblati wal lamsi wa ghairihima la tubtilul ifata bihalin. Dan muqaddimah wata seperti mencium, menyentuh dan selain keduanya itu tidak membatalkan ia akan ifah bihalin, dengan keadaan apapun. Nah, qadhif dihukum had kalau dia menuduh muhsan, disebut qadhif muhsan. Orang yang menuduh zina terhadap muhsan akan dihukum had. Kalau menuduh zina orang yang bukan muhsan, maka ditaksir. Baik yang dituduh itu istrinya atau orang lain. Nanti akan ada penjelasan hukum hadnya bagaimana dan syaratnya bagaimana pada bab had. Nanti akan ada penjelasan takzir bagaimana di akhir bab minum-minuman keras. Nah, jadi ada dua hukum yang ditangguhkan di sini. Dua pembahasan yang ditangguhkan. Pertama, had qazif muhsan. Orang yang melakukan tuduhan zina terhadap si muhsan. Hukumannya had, penjelasannya di bab had. Orang yang menuduh zina kepada orang yang enggak muhsan, hukumnya ta'dzir, penjelasannya di bab minuman keras bagian akhir. Dalilnya firman Allah, walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang mereka menuduh akan orang-orang muhsanat. Jadi syaratnya menuduh muhsan, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi, cambuklah mereka 80 kali. Jadi hukuman Allah disebutkan dalam ayat tersebut, cambuk 80 kali kalau nuduh muhsanat dan tidak mampu menghadirkan saksi. Sekarang bahasan kita adalah tentang muhsan itu. Apa itu muhsan? Nah, perlu dipahami, muhsan memiliki dua makna di dalam kitab fikih yang berbeda pada bab berbeda. Pada bab zina, muhsan itu artinya orang yang pernah berhubungan dalam nikah yang sah. Itu muhsan dalam bab zina, hukumnya rajam. Yang tidak muhsan artinya belum pernah berhubungan dalam nikah yang sah. Nah, itu ghairu muhsan, hukumnya cambuk 100 kali. Tapi dalam masalah bab qadzaf, muhsan beda lagi maknanya. Apa makna muhsan dalam bab qadzaf? Mukallafun, hurrun, muslimun, balighun, akilun, afifun, anwat'in yuhaddu bih. Itu definisi muhsan. Orangnya merdeka, orangnya mukallaf. Nah, merdeka, muslim, balik, berakal, itu sebenarnya definisi mukallaf. Muslim, balik berakal itu definisi mukallaf. Merdeka, muslim, balik, berakal, afif, terjaga nama baiknya dari watak yang dihad dengannya watak, tidak pernah terlibat kasus hubungan badan yang mewajibkan hukuman.
Bagaimana kasusnya? Biar lam yato' aslan, dia tidak pernah watok sama sekali. Nah, masih pejaka, tinting. Awati awatan la yuhaddu bih, atau dia pernah watok tapi enggak lihat, watok yang enggak ada hukuman. Ya, seperti dia watok istrinya sendiri, kan enggak ada hukuman, maka dia tetap muhsan. Walaupun dalam bab zina dia enggak muhsan, dia muhsan, tapi dalam bab ini muhsan yang mana lain. Dengan sebalik, orang yang sudah pernah melakukan hubungan badan yang dia harus dihukum dengan hubungan tersebut, seperti dia pernah berzina, maka dia tidak disebut muhsan lagi. Nah, dari jabaran, dari hukum dasar seperti itu terjadi pengembangan hukum. Di antaranya batal iffah, yang merupakan perkara yang menjadi standar dalam ihsan atau tidak ihsannya seseorang, dengan menggauli budak mahram tapi milik dia, budak yang mahram, budak dia sekalian mahram dia, bibi dia jadi budak dia, saudari kandungnya menjadi budak dia, lalu dia gauli budak tersebut. Apakah dihadkah dia? Apakah dia dihad di atas perkara tersebut? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena ada subhat milik. Nah, kalau ikut definisi yang di atas, apakah dia tetap muhsan? Ikut definisi atas, tetap muhsan, karena dia sudah melakukan, karena dia melakukan watok yang tidak ada hadnya. Harusnya dia muhsan, tapi dikembangkan. Dalam bab ini dia tetap gak muhsan, walaupun tidak dihad, tapi dia gak muhsan. Apa dasarnya coba? Nah, dasarnya karena hubungan itu lebih keji daripada zina dengan orang lain. Hubungan dengan budak wanita, saudari kandung sendiri, itu lebih parah, lebih keji, lebih jelek daripada dia berzina dengan orang lain. Baik kita katakan pendapat lemah yang mengatakan itu wajib had atau tidak, pendapat kuat mengatakan tidak perlu dihad, idra'ul hudud bisubhat, tolak hak dengan subhat. Mana subhatnya? Subhat milik, karena masuk dalam ayat wa ma malakat aimanukum, kamu boleh menggauli budak wanita yang kamu miliki, dan itu budak wanita yang dia miliki, boleh dia gauli menurut dasar hukum, tapi kan dia saudarinya dalam waktu yang sama. Nah, itu tetap dia dianggap, tetap dia batal muhsannya. Kalau batal muhsannya, orang itu kita tuduh berzina, kita nggak kena hak. Berzina, kita nggak kena hukum. Kenapa nggak kena hukum? Karena dia muhsannya sudah batal, iffahnya sudah batal, karena dia pernah menggauli saudari kandung menjadi budaknya, bibi yang jadi budaknya, baik saudari bibi hubungan radha atau hubungan nasab, itu sama. Nah, batal iffahnya, la tabatul iffah bihi, menurut pendapat yang kedua, karena tidak sama dengan zina. Baik. Kemudian tidak batal iffah dengan menggauli istri dalam masa iddah subhat, bukan dalam masa iddah. Dalam masa iddah itu sepakat ulama muhsan tidak batal, karena ada mengatakan watak itu bisa dimaknai dengan rujuk.
Ini bukan iddah, itu iddah syubhat. Apa maksud iddah syubhat? Istri dia digauli oleh tetangganya. Nah, karena musim banjir, rumah itu nggak ada pintunya lagi, kemudian listrik belum dinyalain oleh presiden. Nah, akhirnya tetangga salah masuk. Pagi-pagi astagfirullah, ini musibah banjir ini. Nah, berarti istrinya telah digauli oleh tetangganya, dia hubungan syubhat. Bolehkah wanita ini digauli? Enggak boleh. Dia harus menjalani iddah dulu. Kalau sampai hamil, sampai melahirkan. Kalau 3 kali, kalau dia berhaid lagi 3 kali suci, baru boleh digauli oleh suaminya. Itu nama iddah syubhat. Nah, suami menggauli istrinya di saat istrinya menjalani iddah syubhat. Atau dia gauli budak wanita milik anaknya, atau dia gauli wanita yang dia nikahi tanpa wali, atau digauli wanita yang dinikahi tanpa saksi. Menurut pendapat ashab, iffah laki-laki ini tidak batal. Kalau kita tuduh dia berzina, kita kena cambuk 80 kali. Yang walaupun hukumnya itu haram, tapi iffahnya nggak batal. Kenapa tidak batal? Liqiyam yang miliki fil ulah. Mana fil ulah? Iddah syubhat. Nah, itu kan masih ada hubungan suami istri sana, masih kekal milik, berarti masih kekal status suami istri. Karena tetap nasab pada yang setelahnya. Dia gauli budak anaknya sendiri. Anak yang lahir itu anak zina atau anak punya nasab? Punya nasab. Anak yang lahir di pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa wali atau tanpa saksi, anaknya punya nasab? Punya nasab, berarti kan bukan zina. Nah, kalau sempat terjadi lahir anak. Nah, dari demikian, walaupun tidak ada had pada semuanya. Nah, pendapat yang kedua, batal iffah gara-gara hal tersebut. Batal iffah laki-laki yang menggauli istri dan syahidah, batal iffah laki-laki yang menggauli budak wanita anaknya, batal iffah laki-laki yang kawin sama perempuan tanpa wali, kawin yang perempuan tanpa saksi dan sempat berhubungan badan, iffahnya batal karena hal itu haram. Nah, karena dia terjerumus pada selain milik dia, pada selain milik dia, pada selain kasus pertama. Budak anaknya kan bukan budak dia. Istri yang dinikahi tanpa wali itu tidak sah untuk digauli. Nah, titik. Atau mutada lagi, menggauli istri, menggauli budak wanita di saat dia berhaid, di saat dia bernifas, di saat dia ihram haji umroh, di saat dia puasa, di saat dia beriktikaf, yang notabene semua itu apa hukumnya? Haram, tapi tidak batal iffah. Jadi musannaf sedang jelaskan kepada kita, ada hubungan badan yang hukumnya haram, iffah tidak batal. Ada hubungan badan yang hukumnya haram, iffah batal. Ada hubungan badan yang hukumnya haram, tidak ada hadnya, iffah batal. Ada yang tidak batal. Wakilah ada 2 wajah. Nah, ada 2 wajah itu. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalau muqaddimah watak, ciuman, nyentuh-nyentuh, bilas-bilas, atau yang lain-lainnya itu tidak batal iffah. Ada orang pacaran pinggir jalan, yang bilang, "Oi, penzina." Nah, yang bilang wahai penzina itu dicambuk 80 kali. Walaupun yang antum bilang penzina itu sedang ciuman. Nah, sedang peluk-pelukan. Karena peluk-pelukan, cium-ciuman itu tidak membatalkan iffah dia. Sehingga kalau kita tuduh dia, kita kena cambuk 80 kali. Tapi kalau ketemu ada orang dempet memang berzina, ayo penzina. Dia sedang zina memang.
itu kita nggak dicampur, kita di takzir. Mana pula di takzir, karena malu naik muka dikasih pahala. Nah, lanjut. Walau zana maghdufun saqatal haddu an qadhifihi. Jikalau telah berzina oleh orang yang dituduh, niscaya gugurlah hukum had dari penuduhnya. Agar tabda atau murtad ia, fala yasqutul haddu an qadhifihi, maka tidak gugurlah hukum had dari orang yang menuduhnya. Wal farqu, dan perbedaan, anna zina yuktamu ma amkana, sesungguhnya zina itu disembunyikan akan sesuatu yang memungkinkan ia. Disembunyikan akan ia zina, Disembunyikan akan ia zina akan sesuatu yang memungkinkan ia sesuatu. Fadhuhuruhu yadullu ala sabki mithlihi ghaliban, maka menampakkannya zina itu menunjuki ia atas terdahulu semisalnya zina secara kebiasaan. Waridatu, dan riddah murtad, akidatun, itu akidah, keyakinan. Wal akidatu la takhfa ghaliban, dan akidah itu tidak tersembunyi ia secara kebiasaan. Fa izharuha la yadullu ala sabqil ikhfa'i ghaliban, maka menampakkannya murtad itu tidak menunjuki ia atas terdahulu penyembunyian secara kebiasaan. Wa fil ula qaulun qadimun, pada kasus pertama itu qaul qadim, bi'adami sukuti, dengan tidak terjatuh, tidak gugurnya hukum had, lituru bil zina kariddati, karena datangnya atau barunya zina sama seperti murtad. Wa fi tsaniyati wajhun bisukuti kazina, dan pada kasus kedua ada satu wajah dengan gugur hukum had sama seperti zina. Wa man zana marratan thumma suluha, siapa saja yang telah berzina ia satu kali kemudian menjadi baik ia seseorang, bi antaba wa hasanat haluhu, dengan bahwa bertobat ia dan baguslah keadaannya seseorang. Wa lam ya'ud muhsanan, ada wa? Kayaknya nggak ada wa. Lam ya'ud muhsanan, niscaya tidak kembali ia seseorang al-keadaan muhsan. Fala yuhaddu qadhifuhu, maka tidak dihukum had akan penuduh orang yang menuduhnya. Sawa'un qadhafahu bidzalika zina am bizinan ba'dahu am atlaqa, sama adalah menuduh ia seseorang akannya orang tersebut dengan demikian zina atau dengan zina setelahnya, atau memutlakkan ia seseorang. Li'anna al-'irda, karena sesungguhnya kehormatan, idan kharama bizina, apabila telah robek ia dengan zina, lam tunsadda kulmatuhu, niscaya tidak tertutupi akan keretakannya, bil 'iffati toriati, dengan ifah yang datang. Waqala al-imam, dan berkata Imam Haramain, ma'ara hada yaslamu minal khilafi, tidak aku lihat akan ini itu bebas atau selamat dari khilaf. Fa inna ta'iba, karena maka sesungguhnya orang yang bertobat, minad dambi, dari dosa, kaman la tambalahu, seperti orang yang tidak berdosa baginya seseorang. Wa haddul qadfi yurathu wa yasqutu bi'afwin, dan hak qadzaf itu diwarisi akan dia dan gugur
akan ia dengan sebab memaafkan. Li'annahu, karena sesungguhnya hak qazaf hakul adami, hak adami, hak manusia. Litawakkufi istifaihi ala mutalabatil adami bihi, karena bergantung pelaksanaannya hak atas tuntutan manusia dengannya hak. Wa haqqul adami sya'nuhu ma dzukira, dan hak manusia keadaannya, hak manusia itu sesuatu yang telah disebutkan. Wa ta'zirul qadfi kadzalik, dan ta'zir qadhaf itu seperti demikian juga. Wal asahu, pendapat asah, annahu yarithuhu kullul warathati, sesungguhnya hak qazaf mewarisi akannya oleh masing-masing ahli waris. Haitsu matal matlufu qabla istifaihi, ketika meninggal oleh yang dituduh sebelum pelaksanaannya hak, kalmali wal qisasi, seperti harta dan qisas. Wathani, pendapat kedua, yarithuhu ghairu zauji waz zaujati, mewarisi akannya hak qazaf oleh selain suami dan istri. Birtifa'i nikahi bil mauti, karena terangkatnya hubungan nikah dengan sebab kematian. Wa inqita'i wasitatit ta'biri, dan terputus perantara ta'bir, pengaturan. Ta'yir. Wasitatit ta'yir, dan terputuslah perantaraan kehormatan. Nah, memalukan. Perantaraan memalukan. Wal asahu, pendapat asah, annahu law afa ba'duhum, sesungguhnya jikalau memaafkan oleh sebagian mereka, ay ba'dul warathati an haqqihi minal haddi, yaitu oleh sebagian ahli waris dari haknya, dari hak, falil baqi minhum kulluhu, maka bagi yang lain di antara mereka ahli waris, kulluhu itu seluruhnya, ay istifa'u jami'ihi, melaksanakan seluruhnya hak. Li'annahu, karena sesungguhnya hak qazaf hakun tabata likullin minhum, itu hak yang tetap ia bagi masing-masing di antara mereka para wali. Kawilayah tazwid, seperti wilayah perwalian menikahkan. Wa haqqi syuf'ati, dan seperti hak syuf'ah. Wathani, pendapat kedua, yasqutu jami'uhu, gugurlah seluruhnya hak, gugur seluruhnya hak, kama fil qisas, sama seperti qisas. Wa furriqa, dan dibedakan akan ia bi anna lil qisasi badalan yu'adalu ilaihi wa huwa diyatu, dengan sesungguhnya bagi qisas itu ada badal, pengganti yang setara ia badal kepadanya qisas, dan dianya badal adalah dia. Bi khilafi hadil qadfi, dengan sebalik had qazaf. Wa thalithu, pendapat ketiga, yasqutu nasibul afi wa yabqal baqi, gugurlah jatah orang yang memaafkan, ahli waris yang memaafkan, dan kekallah jatah yang lain, ahli waris yang lain. Li'anahu, karena sesungguhnya had qabilun bil taqsid, itu menerima dengan pembagian. Bi khilafil qisas, dengan sebagai qisas. Wa ala hada, atas pendapat ini, yasqutu sautu, gugurlah cambukan, alladhi yaqa'u fihi syirkatu, gugurlah cambukan yang jatuh padanya cambukan, yang terjadi padanya cambukan oleh perserikatan. Nah,
walau zana maqzuf, orang yang kita tuduh berzina, hari Sabtu kita melontarkan tuduhan zina kepada si A dan hukum belum dieksekusi di Sabtu, dilaporkan ke pengadilan, wahai Pak Hakim, si Anu nuduh saya berzina. Pada hari Ahad terbukti dia berzina. Nah, maka orang yang nuduh dia berzina hari Sabtu nggak jadi dihukum, nggak jadi dihukum. Bagaimana kira-kira kalau dia dituduh berzina hari Sabtu, hari Ahad dia murtad? Sementara syarat muhsan itu adalah muslim. Nah, sekarang sudah hilang syarat muhsannya satu gara-gara murtad. Apakah gugur juga tuduhan hukuman kepada penuduh? Jawabannya tidak. Apa bedanya? Perbedaannya adalah zina itu disembunyikan semaksimal mungkin. Yuktamu ma'amkan, disembunyikan akan ia zina semungkinnya, semampunya. Maka munculnya zina itu mengindikasikan memang dia sebelumnya berzina. Biasanya begitu. Kalau murtad itu kan urusan akidah. Akidah tidak disembunyikan kebiasaannya, kecuali di zaman Nabi. Di zaman syariat Islam kuat itu mungkin orang menyembunyikan akidah, namanya munafik. Tapi kalau untuk Islam nggak ada orang menyembunyikan akidah untuk Islam. Munafik saja pura-pura Islam, menampakkan Islam. Karena Islam itu melindungi, Islam itu keamanan. Maka nggak ada orang menyembunyikan Islamnya, kecuali daerah minoritas. Nah, jadi biasanya akidah itu tidak tersembunyi. Nah, tiba-tiba dia nampakkan akidah yang berbeda, yaitu murtad. Maka hal itu tidak menunjukkan dia murtad sekarang, tidak menunjukkan dia memang murtad sebelumnya. Beda sama zina. Oke, itu bedanya. Pada kasus pertama ada qaul qadim yang mengatakan tidak gugur hak qazaf terhadap penuduhnya karena zina itu dianggap baru terjadi sama dengan murtad. Pada kejadian kedua ada juga pendapat gugur hak qazaf kepada orang yang kita tuduh yang ternyata murtad sama dengan zina. Nah, orang yang pernah berzina satu kali, terbukti dia berzina, atau dia mengaku berzina, lalu dia taubat, lalu dia memperbaiki dirinya, lalu dia jadi orang soleh, orang taat beribadah, da'i ila anha'il alam. Nah, kegiatan itu tidak bisa memulihkan nama dia menjadi muslim. Kalau kita tuduh dia berzina pun kita nggak akan pernah diradi hak qadzaf, paling ditakdir. Nah, kenapa kamu tuduh dia berzina? Kan dia berzina itu masa lalunya, itu kan masa lalu dia 20 tahun, sekarang kan dia ahli sejadah. Nah, tetap saja yang menuduh tidak boleh dihukum had. Baik tuduhannya itu tuduhan dulu, kamu berzina, itu kan masa lalu saya. Nah, nggak tuduh. Kamu berzina sekarang, juga nggak dituduh. Kamu berzina, nggak ada disebutkan dulu atau sekarang. Mau tuduhannya dulu, mau tuduhannya sekarang, mau tuduhannya mutlak, penuduh tidak kena hukum qadzaf cambuk 80 kali, dikarenakan harga diri apabila sudah robek sekali dengan zina itu tidak bisa ditutupi dengan iffah yang dia buat. Nah, sekali lancung ujian semua, itu orang tak percaya. Nah, tapi di kampung saya bisa dipulihkan. Nah,
Kalau sekiranya ada yang berpangkat berzina, datuk misalnya atau malin, itu akan disembelih sapi untuk memulihkan nama baiknya, baru cocok jadi malin lagi. Baru dia boleh menyandang gelar lagi. Kalau enggak, dihapuskan gelar dia, pindahkan, diambil gelar malinnya, pindahkan ke menakannya, diambil gelar datuknya, pindahkan ke menakannya, kecuali dia sembelih sapi. Tobat. Nah, tapi tentu powernya tidak seperti kemarin. Mau nasihati anak menakan, mana caranya? Nah, itu maka pentingnya ini cocok ya syariat Islam. Kalau udah robek sekali ya robek, gak bisa dipulihkan lagi. Kalau dipulihkan dengan adat pun mentalnya gak akan pulih. Mana dia nasihati anak menakannya? Jaga ya pergaulannya ya. Pergaulan saya yang susah. Itu tertawa anak menakannya. Malin dah selesai ya lah, bukan asal gitu. Ini belum mencoba lagi. Nah, itu namanya hukum adat, hukum naluri manusia begitu mengatakan, li'anna al-'arda idzan kharama biz-zina lam tansadda atau tansadda sulmatuhu bil iffah tariha. Kata Imam Haramain, saya menganggap masalah ini enggak selamat dari khilaf. Tetap ada mengatakan khilaf sana. Bisa kembali harga dirinya. Karena ada hadis yang mengatakan at-taibu minaz zambi kaman la zamballah. Itu kemana hadis itu di bawah? Kalau dikatakan tidak pulih harga dirinya, kan dia ada taubat. Nabi katakan yang ada taubat enggak sama dengan tidak berbuat dosa. Titik. Hak qazaf itu bisa diwarisi. Itu judulnya. Hak qazaf bisa diwarisi. Apa maksud hak qazaf bisa diwarisi? Bukan menjalankan hak qazaf bisa diwarisi. Misalnya si A menuduh seseorang berzina, kemudian dia belum dicambuk, si A itu mati. Apakah cambuknya diwariskan ke anaknya? Nah, bukan itu yang diwarisi. Hak menagih, bukan hak menjalankan. Jadi menagih hak qazaf itu bisa diwarisi dan gugur dengan dimaafkan. Kenapa bisa gugur dimaafkan? Karena itu hak adami. Apa maksud hak adami? Bergantung eksekusinya kepada permintaan manusia. Hak adami kan kondisinya begitu, diwarisi bisa, dimaafin bisa. Takzir juga bisa diwarisi, bisa dimaafkan. Nah, sekarang masuk dalam bab waris. Jadi hak qazaf itu diwarisi apakah oleh setiap waris boleh mewarisinya, atau ada waris tertentu yang nggak boleh mewarisi? Menurut pendapat kuat, setiap waris bisa mewarisi. Nah, sama hukumnya harta dan qisas. Pendapat kedua mengatakan selain suami istri. Kenapa selain suami istri tidak bisa mewarisi? Kenapa suami istri tidak bisa mewarisi? Karena sudah terangkat hukum nikah gara-gara mati. Suaminya mati, apakah dia tetap istri syanu itu? Atau tidak? Berarti kamu nggak dipermalukan kan? Gara-gara si A menuduh suamimu berzina, lalu suamimu mati, suamimu samamu sudah putus hubungannya. Apakah kamu malu gara-gara tuduhan si A ini? Hah? Masih malu kan dia? Nggak ada malu lagi sama dia. Kenapa nggak ada malu? Karena si A nuduh orang mati yang bukan suamimu. Karena ketika dia mati nggak ada hubungan dengan kamu. Jadi kamu nggak bisa nuntut si A itu untuk dicambuk. Tapi kalau anaknya nuntut wajar. Nah, karena walaupun mati tetap bapak dia yang kamu tuduh berzina. Nah, kalau bapak yang nuntut wajar, karena walaupun mati itu tetap anak dia yang kamu tuduh berzina. Kalau suami mati, istri tidak bisa menuntut hak qazaf suami, karena itu bukan suamimu lagi, putus hubungan dengan kematian.
Itu pendapat kedua. Bagaimana kalau sekiranya ahli waris sebagian memaafkan, sebagian nggak mau memaafkan? Ahli warisnya ada 10. Jangan 10. Nah, nanti contoh yang kedua, 10 saja. Ahli warisnya ada 10. 4 memaafkan, 4 mengatakan tidak. Maka terjadi 3 pendapat tentang pelaksanaan eksekusi. Pendapat pertama, 4 ahli waris yang tidak memaafkan berhak menuntut eksekusi 80 kali cambuk. Walaupun 4 memaafkan, yang 4 ini punya hak menuntut untuk dilakukan hukuman 80 cambuk. Pendapat yang kedua, nggak boleh lagi 4 orang yang nuntut. Sama dengan kisos. Kisos kalau dimaafkan oleh 1 orang, 2 orang, ahli waris lain tidak bisa menuntut. Alasan ini ditolak oleh pendapat pertama, nggak bisa kamu samakan itu dengan kisos. Kisos itu kalau dimaafkan ada penggantinya, diat 100 ekor unta. Kalau hak qazaf dimaafkan, apa penggantinya? Pendapat yang ketiga, gugur sesuai dengan kadar orang memaafkan. Tadi ahli warisnya berapa? 10. 1 orang dapat berapa? 1 orang haknya berapa dari hak qazaf? 8. Nah, kan hak qazaf 80, dia 10, berarti 1 orang punya 8. 4 orang memaafkan, 4 kali 8 32. Tadi ahli warisnya berapa? 10. Nah, 10. 1 orang 8. contohnya ahli warisnya tadi 8. Berapa jatuh ahli warisnya? Oh, 10. Berarti 1 orang 8. Oke. Memaafkan 5 orang itu 40. Yang boleh dilakukan hanya 40 cambuk saja. Memaafkan 9 orang, berarti 1 orang cuma punya berhak 8 cambuk saja. Itu lebih adil kayaknya. Nah, siapa yang memaafkan jatahnya hilang, tidak sama sama kisos. Kenapa? Karena hak qazaf itu bisa dibagi-bagi. Nah, bagaimana kira-kira kalau ahli warisnya 11? Hah? 1 orang dapat berapa? $80 bagi 11. Kenapa harus yang sulit? Ya harus begitu contohnya. Kalau nggak begitu nggak terjadi tasawurnya. 80 dibagi 11. Nah, berarti 1 orang dapat cambuknya 7,2. Dimaafin oleh 5 orang, berarti 7,2 kali 5. Maka hilanglah 36,36. Nah, 36,36 campur nilainya berapa? 80 dikurang 36,36. Sisa berapa? 80 dikurang 36,36. Sisa berapa? 43,64. Berapa kali orang ini cambuk? 43. Nah, lihat di bawahnya.
wa ala hadza yasqutus sautul ladzi yaqa'u fi syirka. Berdasarkan pendapat ini, gugurlah cambuk yang pada cambuk itu ada hak bersama. Nah, berapa hak bersama tadi? Ada 1, 64, 0,64 pemilik penuntut, 0,36 pemilik yang memaafkan. Jadi ada 1 cambuk yang pecah hitungannya. 64 dituntut, 36 dimaafin. Maka cambuk ini syirkah, milik bersama antara yang maafin, antara yang menuntut. Itu juga tidak boleh dilakukan. Berarti 43,64, maka dia akan cambuk 43 saja. Bilangan pecah itu dimaafin. Kenapa dimaafin? Karena berkongsi dengan yang memaafkan. Itu maksud saya perlu dibagi begitu. Wa ala hadza yasqutu sautul ladzi yaqa'u fihi syirka. Nah, Faslun. Lahu lizauji, boleh bagi suami qadfu zaujati alima zinaha, oleh mengqazaf, menuduh berzina istrinya, akan mengetahui zinanya istri. Alima, yang tahu ya suami, yang tahu ia suami akan zinanya istri, bi an ra'ahu bi ainihi, dengan bahwa melihat ia suami dengan matanya suami. Au zannahu zannan muakkadan, atau mengiranya suami akan kiraan ya suami, menduga, mengira ya suami, atau mengira ia suami akan dugaan yang kuat akannya zina, akan dugaan yang kuat. Kasyiai zinaha, seperti meluasnya kabar zinanya istri. Bi Zaidin, dengan si Zaid, ma'a qarinatin, berserta qarinah, bi an ra'ahuma, dengan bahwa melihat ia suami akan keduanya, istri dan Zaid, fi khalwatin, dalam berkhalwat. Au ra'aha, atau melihat ia suami akannya istri, takhruju, keluar ia istri, min indihi, dari sisinya si Zaid. Wala yakfi mujarradul syiai, dan tidak cukup oleh semata-mata meluasnya kabar. Li'annahu, karena sesungguhnya, qad yusyi'uhu, kadang-kadang yang meluaskannya kabar, aduun laha, itu musuh baginya istri. Oleh musuh baginya istri. Au lahu, atau baginya si Zaid. Au man tomi'a fihi, atau baginya suami, baginya suami, atau baginya suami. Au man tomi'a fihi, atau orang yang mengharapkan dia orang padanya kabar, padanya berita istri. Fihi atau fiha? Fiha, fihi, padanya berita. Fiha, 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 padanya istri. Falam yazfar bisyai'in, maka tidak mendapatkan ia seseorang dengan apapun. Wala mujarradu qarinati al-madhkurati, dan tidak cukup semata-mata qarinah yang telah disebutkan. Li'annahu, karena sesungguhnya suami, rubbama, seseorang, rubbama dakhala 'alaiha, kadang-kadang masuk ia seseorang atasnya istri, li khaufin, karena takut, au sariqatin, atau pencuri atau mencuri, au tama'in, atau menginginkan. Famin suwari zanni
ada dan di antara bentuk-bentuk dugaan muakkadi yang kuat antuh birahu bizinaha, bahwa mengabarkan ia istri akan suami dengan zinanya istri. Fayaqa'a fi qalbihi sidukuha, fayaqa'u, lalu jatuh, maka jatuh dalam hatinya suami oleh membenarkannya istri. Au yukhbirahu bihi, atau memberitakan kabar ia seseorang akannya suami dengannya zina, an iyanin, dari penglihatannya, dari penglihatan, man yasiku bihi, orang yang mempercaya ia suami dengannya orang. Wa illam yakun adalan, walaupun tidak ada ia orang itu orang adil. Wa innama jazalahu hina idin, dan hanya saja boleh baginya suami ketika itu al-qadhfu alih qadab, al-murattabu alaihi alih qadab. Wa innama jazalahu hina idin al-qadhfu al-murattabu alaihi li'anu, dan hanya saja boleh baginya suami ketika itu oleh qazaf yang mengiringi atasnya qazaf akan li'an, oleh li'an. Alladhi yakhlusu bihi, yang lepas ia suami dengannya sesuatu, minha, darinya istri, yang lepas dengannya, yang melepaskan diri ya suami, yang melepaskan diri ia suami dengannya qazaf, dengannya li'an, dengannya li'an, darinya istri. Lihtiyajihi, karena adanya kebutuhan suami, ila intiqami minha, kepada membalas dengannya istri, litaltihiha firashahu, karena mengotorinya istri akan ranjangnya suami. Wala yakadu yusa'iduhu ala dhalik bayyinatun, dan tidak hampir menolong akan suami atas demikian oleh saksi, au ikrarun, atau pengakuan, wal ula, dan arab wal aula, dan adapun yang pertama yang lebih utama, dan adapun yang lebih utama, an yasturu alaiha, bahwa menutup ia suami atasnya istri, wa yutalliqaha, dan menalak ia suami akannya istri, in karihaha, jika membenci ia suami akannya istri. Hadza kulluhu, adapun demikian, adapun ini seluruhnya, haitsu, ketika la walada yanfihi, tidak ada anak yang menafikan ia suami, tanya anak. Walau adat biwaladin, jikalau datang ia istri dengan anak, alima, yang mengetahui ia suami, annahu laisa minhu, sesungguhnya anak tidaklah ada ia anak itu darinya suami, ma'a imkani kaunihi minhu, beserta memungkinkan keadaannya anak itu darinya suami. Lazimahu nafyihu, niscaya lazim baginya suami itu menafikannya anak, oleh menafikannya anak. Di anna tarakal nafyi, karena sesungguhnya meninggalkan menafikan, yatadammanu istilhaqahu, mengundang ia menanggung, mengandung, kalau mengundang aja mengundang ia meninggalkan, kok masih mengundang? mengandung,
mengandung ia meninggalkan menafikan akan menyambungkan nasabnya, akan menyambungkan nasabnya anak. Wal istilhaqu man laysa minhu haramun, dan menyambungkan nasab orang yang tidak ada ia orang itu darinya itu haram. Wa tariqu nafihi, dan adapun tarik yang menafikan jalan menafikannya anak, al-li'anu itu li'an, al-masbuku bil qadfi, yang didahului dengan qazaf, fayal zamani aidan, maka mesti keduanya juga. Wa innama yalzamuhu qadfuha, dan hanya saja wajib akannya suami akan mengqazafnya istri, oleh mengqazafnya istri ila alima zinaha, apabila mengetahui ia suami akan zinanya istri, au zannahu, atau menduganya suami, kama taqaddama fi jawazi, sebagaimana yang telah terdahulu dalam bolehnya mengqazaf. Wa illa, dan jika tidak mengetahui, jika tidak seperti itu, fala yakdifuha, maka tidak boleh mengqazaf ia suami akannya istri, dijawazi, karena bisa saja ayyakuna waladu min wati syubhatin, bahwa ada ia anak, bahwa adalah anak itu dari watak syubhat. Qalahul Baghawi wa ghairuhu, mengatakan akannya pendapat oleh Imam Baghawi dan selainnya Imam Baghawi. Suami boleh menuduh zina kepada istrinya kalau suami yakin istrinya berzina. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, atau punya dugaan yang kuat, seperti tersebar berita istrinya berzina sama si Zaid, dibarengi oleh korina, oleh bukti yang melihat, seperti suami melihat istri dan Zaidnya berkhalwat, ketemu dalam becak berdua, ketemu di mobil berdua, ketemu di kamar hotel berdua. Atau suami melihat istri baru saja keluar dari sisi Zaid, itu dua dasarnya, yakin sama zon yang kuat yang disertai dengan bukti. Dan tidak cukup semata-mata tersebar berita bahwasanya istrinya berselingkuh dengan laki-laki, itu langsung dia tuduh berzina, itu nggak boleh. Kadang-kadang yang menyebarkan berita itu adalah musuh istrinya, kadang-kadang menyebarkan berita itu adalah musuh dia, kadang-kadang menyebarkan berita itu adalah mantan istri, mantan ma'afiha, orang yang punya harapan dengan istrinya. Awas, kamu rebut calon saya karena kamu punya uang, kamu rebut tunangan saya karena kamu kaya, karena kamu tampan. Tunggu saja setahun, 2 tahun, dibuatlah skenario istrinya berzina. Tujuannya apa? Supaya suami ceraikan istrinya, kalau ceraikan diambil oleh dia. Nah, kadang-kadang orang menyebarkan itu manto maafiyah, orang yang punya harapan sama istrinya, ku tunggu jandamu, itu sumpah dia ditunggu pahlawan. Falam yazfar bisyai'in, dia tidak punya kekuatan apapun, dia nggak punya, cuman itu yang dia punya, menyebarkan berita bohong. Tidak boleh juga hanya semata-mata qarinah yang disebutkan.
Berita nggak tersebar tapi korinah ada, itu nggak boleh. Jadi harus komplit. Berita tersebar, korinanya ada. Berita tersebar tanpa korinah, jangan nuduh istri berzina. Korinanya ada tapi nggak ada berita, jangan pula nuduh. Kenapa? Karena bisa saja laki-laki itu masuk berjumpa dengan istri karena dia takut. Istrimu punya kedai, pas masuk ke kedai, pas datang ke rumah, ada laki-laki keluar dari kedai itu, langsung menuduh zina. Dia beli korek api, dia beli rokok, dia bersembunyi di sana karena dikejar oleh musuhnya, atau dia mencuri, atau memang karena dia ingin. Kan banyak kemungkinan. Jadi nggak boleh main tuduh. Itu kelewatan cemburu namanya. Keluar istri laki-laki dekat dari rumahnya, langsung dihajar di tempat. Ternyata tukang hasil. Yang dipanggil oleh istrinya perbaiki hasil di rumah. Ditanya dulu lah. Karena tukang pakai, yang nggak pakai jaket. Oke. Wa min surat zanil mu'akkad, di antara bentuk zan yang sudah dianggap kuat adalah istri itu yang ngomong sama suaminya dia telah berzina, lalu jatuh, artinya masuk ke dalam hati suaminya istri itu benar, itu baru bisa. Apalagi hari ini itu nggak bisa dibenarkan, dia bisa perengki, dia sedang memprank suaminya. Nah, atau suami diberitakan dari penglihatan orang yang diyakini suami, walaupun orang itu tidak adil. Berita daripada satpamnya, berita daripada pembantunya, berita daripada supirnya. Nah, itu boleh. Wa inna ma jazalau ina idzin, kenapa boleh menuduh istri berzina? Padahal menuduh berzina itu kan dosa. Kenapa boleh? Yang nanti diakhiri dengan li'an, yang suami bisa melepaskan diri dari li'an tersebut, dengan sebab li'an itu daripada tuntutan istri. Kenapa boleh hal seperti itu? Nuduh zina hukumnya haram, li'an hukumnya haram. Kenapa boleh? Lihtiyaji ilan tiqomi minha litakhtalattu biha taltihiha firasyahu. Karena suami perlu melakukan tindakan kepada istri gara-gara dia telah mengkotori ranjangnya suami. Mana ranjang suami? Istri itu sendiri, itu ranjangnya. Yang katakan nanti dia zina nggak di ranjang suaminya, dia punya zina di hotel, zina di kebun sawit. Nah, bukan ranjang fisik. Istri itu kan ranjang suami. Kalau dia zina berarti telah mengotori ranjang suami. Dan hampir suami tidak terbantu dengan saksi. Tidak ada bukti yang menyatakan sampai hari ini ada orang yang dieksekusi hukum zina karena ada 4 saksi. Ada di zaman sahabat dasarnya cuma pengakuan, nggak ada bukti. Sehingga sahabat yang menemukan istrinya demikian, dia bingung, dia, ya Rasulullah perlu bukti. Masa perlu bukti? Sambil saya cari bukti dah selesai pekerjaannya. Maka dikatakan hampir tidak ada yang bisa menolong suami untuk menyelesaikan kasus dia. Saksi nggak mungkin, pengakuan nggak mungkin. Yang satu-satunya cara itu qazaf sama li'an. Kalau qazaf saja dia kena campur, terpasalah dia li'an. Namun yang terbaik bukanlah qazaf, bukan li'an. Kalau kamu tahu pasanganmu berzina, tutupi saja, ceraikan saja. Nah, ini terbaik kalau tidak ada anak. Nah, kalau wanita melahirkan anak dari hubungan zina tersebut dan dia tahu anak itu bukan dari dia, karena mungkin anak itu dari zina, maka dia wajib menafikan anak tersebut dalam li'an
supaya dia tidak menyambungkan nasab orang yang tidak bernasab ke dirinya, menyambungkan nasab orang yang tidak ada nasab kepada kita, hukumnya haram. Cara menafikan anak yaitu li'an yang diawali dengan qadhaf, maka keduanya jadi wajib. Jadi solusi menutup selingkuh istri ditalak itu kalau tidak lahir anak. Kalau lahir anak nggak boleh ditutupi, harus di qadhaf, harus dilihat. Nah, kalau nggak lahir anak carikan saja. Kalau lahir anak bagaimana? Dari hubungan itu lahir anak, lalu kamu ceraikan. Orang bilang itu anak siapa? Anak kamu. Nah, kamu diam saja mengatakan itu anak kamu, berarti kamu menerima nasab orang tidak ada nasab, terlibat kita haram. Jadi harus diqadhaf, harus dili'an. Karena itulah satu-satunya cara untuk menafikan anak tersebut. Jadi qadhaf, li'an, nafikan anak wajib. Hukumnya kalau orang yakin anak itu dari zina atau menduga berat anak itu dari zina. Tapi kalau tidak yakin anak itu dari zina, tidak yakin atau tidak berat dugaan anak dari zina, tidak boleh mengqadhaf. Nah, memang istrinya hamil, bukan mirip dengan dia, tapi nggak ada ciri-ciri, tidak pernah tersebar berita istrinya selingkuh. Nah, istrinya tidak pernah tersebar selingkuh, dia tidak punya dugaan yang kuat istrinya berzina, nyata-nyatanya dapat anak bukan dari dia. Boleh melakukan qadhaf? Tidak boleh. Ada kemungkinan itu anak subhat. Nah, anak subhat bagaimana? Anak ya karena hubungan subhat. Titik. Ada pertanyaan? Seperti tadi orang yang lagi pacaran kita tuduh berzina kan? Itu kan belum terbukti di tengah masyarakat kalau dia itu sudah berzina. Apakah di qadhaf juga, apa di had juga yang menuduhnya itu? Iya. Orang menuduhnya di qadhaf dicampur 80 kali. Karena pacaran tidak menghilangkan. Nah, mungkin nampak dia berzina gitu. Nampak sama orang yang paling. Oh, nampak dia berzina. Tapi nggak ada saksi. Ya, tapi belum itu. Kita nuduh dia berzina. Iya. Dia pasti berzina. Iya. Kita nggak punya saksi. Iya. Pertanyaannya, Nah, kita tuh di apa enggak di masuk qadhaf atau enggak gitu? di qadhaf kalau dia nuntut. Nah, karena qadhaf itu adalah hak adami. Di istifaihi yahtaju ila mutalabatil adami. Jadi eksekusinya harus ada tuntutan dari orang yang dituduh. Kalau dia nggak nuntut, kita nggak akan qadhaf. Dan dia nggak mungkin nuntut karena terbukti. Nah, kalau dia nuntut, dia minta bukti, mana bukti kami berzina, mana empat saksi. Kita nggak bisa lihat dia karena bukan istri. Nah, maka kita kena hak qadhaf kalau dituntut. Kalau nggak tuntut nggak. Maka kalau mau jadi FPI harus jalan 4 orang. Nggak boleh berdua, berempat. Nah, kalau udah berempat mengatakan berempat harus berlima. Satu nuduh 4 saksi, berlima. Itu kalau mau jadi pekat.
Kan penyakit masyarakat. Yang ngurusnya itu apa namanya? Jadi jalan 5. 1 nanti ajukan sebagai mudda'i, 4 sebagai saksi. Nggak perlu kamera. Kamera tidak bisa jadi bukti dalam Islam. Video nggak bisa jadi bukti dalam Islam. Dulu waktu kami baca kitab itu nggak terima kok kamera rekaman tidak bisa jadi bukti dalam Islam. Sekarang baru ada misalnya video itu bisa direkayasa. Baru tambah jelas kamera tidak bisa jadi bukti dalam Islam. Allahu a'lam. Subhanallah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.